kabar saya hari ini sih alhamdulillahnya itu baik Bu. Alhamdulillah baik ya Mbak. Lalu sebelum kesini Mbak Widya dari mana aja? Sebelum kesini tadi saya habis dari rumah aja sih Bu, terus langsung kesini. Perjalanannya bagaimana Mbak? Macet apa lancar aja? Kalau macet sih enggak, tapi kayak rame aja itu belum. Gitu ya Mbak. Jadi tadi kan Mbak Widya mengatakan dari rumah ya Mbak. Apakah nggak ada kesibukan lain Mbak Widya? Nggak ada sih, saya cuma ya dari rumah itu cuma kesibukannya ya cuma bantu apa ya cuci-cuci, terus kalau nggak gitu saya juga bantu orang tua jaga toko kayak gitu. Berarti orang tua Mbak Widya ini punya toko ya Mbak? Iya, toko di rumah kayak toko sembako gitu. Mbak Widya ini kuliah atau bekerja? Kuliah sih, saya kuliah. Semester berapa ya Mbak Widya kuliahnya? Saya sekarang sih sudah semester 5 ya. Semester 5. Kuliah di mana Mbak Widyanya? Saya kuliah di ini Bu, di Universitas Pendidikan Bona Surabaya, di Unipa. Unipa. Oh, dulu saya juga di Unipa Mbak. Oh, ibunya dulu juga di Unipa. Saya sampai di Unipa juga. Jurusan apa Mbak Widyanya ini? Kalau sekarang sih saya itu lagi itu kan udah semester 5 ya. Dari sebenarnya ini sih dulu saya tuh mau pengen psikolog gitu ya, cuma jadi ya ada di Unipa kan ada di sekolah, jadi saya ambil jurusan BK gitu. Dulunya Mbak Widya ini daftar kemana yang jurusan psikolognya ini? Dulu saya tuh daftar di UNESA sama di Winsan. Lewat jalur apa itu Mbak Widyanya? Kalau yang di UNESA itu jalur ke SBMPTN. Kalau yang di Winsa itu apa ya? Saya nggak tahu, pokoknya di Winsa kan ada jalurnya sendiri ya Bu gitu. Nah pokoknya saya itu siap jalur itu cuma ya ketolak dulunya gitu. Akhirnya milih di BK Unipa dia. Iya iya gitu. Lalu tujuan Mbak Widya kesini kan pasti ada maksud tujuannya ya Mbak. Adakah hal lain yang ingin diceritakan oleh Mbak Widya kepada saya? Ada sih, saya itu merasa kayak enggak akhir-akhir ini sih sudah sebenarnya dari semester yang sebelumnya itu saya tuh kayak suka gadang gitu loh Bu. Jadi kayak sulit buat untuk tidur di awal gitu, kayak tidurnya itu selalu pagi terus gitu. Sering gadang gitu ya Mbak. Ya Sebelumnya ini Mbak Widya pernah melakukan proses sleep apa belum ya? belum pernah melakukan proses konseling sih. Jadi izinkan saya untuk memberikan secara singkat ya Mbak. Proses konseling itu bagaimana? Jadi proses konseling itu saya ini sebagai konselor dan Mbak Widya ini sebagai konseling, dimana nanti saya itu hanya membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Widya. Selesainya masalah tergantung dari Mbak Widyanya. Gitu Mbak. Apakah cukup paham dengan penjelasan saya? Ya cukup paham sih, soalnya jadi itu kayak dari semua keputusan dari hasil akhirnya saya sendiri yang memilih itu kan ya. Sekali Mbak. Tapi proses konseling ini itu ada durasinya juga Mbak. Biasanya itu 30 menit sampai 45 menit. Nah Mbak Widya ini memilih yang berapa menit? Kalau saya milih sih saya maunya 30 menit saja ya Bu. Ya, lebih baik. Lalu di harinya biasanya itu seminggu 1 kali sampai 2 kali. Mbak Widya luangnya di hari apa aja? Nanti saya bisa menyesuaikan. Seminggu bisa 1 kali atau 2 kali gitu ya Bu ya. Saya sih maunya 1 minggu 2 kali di hari Senin sama hari Rabu gitu. Hari Senin sama Rabu ya Mbak. Iya. Untuk jamnya? Jamnya kayak hari ini jam 9 gitu boleh. 9 pagi Iya. ya. Jadi kita akan melakukan proses konseling di hari Senin sama Rabu di jam 9 pagi dengan durasi 30 menit ya Mbak. Iya. Oke baik Mbak Widya, tadi Mbak Widya kan mengatakan bahwasannya Mbak Widya ini ada permasalahan kayak sering begadang gitu ya Mbak, tidurnya itu tidak teratur gitu ya itu Benar seperti itu. Nah sekarang silakan Mbak Widya diceritakan lebih detail lagi. Jadi tuh gini, saya tuh merasa suka begadang itu udah dari semester 3 atau semester 4 gitu. Jadi sudah lama gitu lah Bu. Nah
kereta gitu, jadi bisa sampai pagi, bisa sampai jam 6 pagi gitu saya. Nah kayak pokoknya tuh, dan itu tuh kayak mempengaruhi, menurut saya tuh kayak mempengaruhi aktivitas saya di pagi hari gitu loh. Harusnya malam buat tidur kan, paginya aktivitas. Nah itu kayak saya tuh kebalikannya, malah dari malam ke pagi itu saya beraktivitas, terus pagi ke malam itu malah saya tidur gitu Bu, kayak gitu. Berarti sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak Widya ya? Ya betul Bu, sampai saya tuh kayak apalagi kalau besoknya kuliah kadang gitu kan. Nah kalau besoknya itu kayak saya paginya itu malah ngantuk, kayak di kelas itu jadi gak konsen gitu. Jadi efeknya dari tidurnya tidak teratur tadi, besoknya kuliahnya itu jadi ngantuk. Ya betul. Lalu apa yang diinginkan Mbak Widya saat ini? Yang saya inginkan sih ya, saya tuh nggak begadang terus kayak saya tuh pengen tidur lebih awal kayak gitu sih. Mbak Widya ini menginginkan untuk selanjutnya nggak begadang terus tidurnya lebih awal, berarti ya Mbak? Ya. Lalu dari dua keinginan yang Mbak Widya ini tadi, yang paling diinginkan Mbak Widya yang mana? Yang tidak begadangnya atau yang tidur lebih awal? Saya juga ya tidur lebih awal sih. Maksudnya di sini tidur lebih awal itu tidur di bawah jam 12 kalau bisa gitu. Lalu biasanya Mbak Widya ini tidurnya jam berapa? Kalau sampai begadang gitu ya Bu ya, itu biasa sampai jam 5 atau jam 6 pagi saya baru tidur gitu. Kalau besoknya libur ya Bu, tapi kalau besoknya kuliah saya nggak tidur ya, tidurnya habis pulang kuliah ya sekitar jam 1 atau jam 2 siang gitu. Jam 5 pagi itu Mbak Widya baru tidur. Iya ya Bu. Lalu untuk saat ini apa tujuan Mbak Widya saat ini? Ya itu tadi tujuan saya itu, saya pengen tidur di bawah jam 12 gitu lah. Paling mentok kayak tidur di bawah kayak jam 10, jam 11 itu udah tidur gitu loh. Kayak gitu. Jika apa yang akan berubah dalam hidup Mbak Widya jika Mbak Widya ini bisa tidur lebih awal? Ya mungkin saya jadi lebih sehat ya menurut saya, kayak karena tidur tepat waktu gitu. Jadi kalau saya tidur lebih awal, jadinya itu saya paginya itu bisa fresh, kayak fokus buat kuliah, jadi nggak ngantukan juga, terus kayak bisa apa ya, nggak kayak kekurangan energi gitu loh kayak gitu. Sangat berpengaruh untuk keseharian Mbak Widya juga. Ya. Lalu apa yang dirasakan Mbak Widya dan untuk keesokan harinya jika Mbak Widya bisa tidur lebih cepat, tadi kan kayak lebih fresh gitu ya Mbak. Lalu apa yang Mbak Widya rasakan saat tidur lebih cepat dibandingkan dengan tidur yang sangat larut malam? Kalau dibedakan ya Bu, kalau saya tidur lebih cepat, jadi paginya itu ya itu saya bisa fokus gitu loh saat kuliah itu, jadi saya tahu gitu, jadi nggak ngantuk juga, kayak mau mandi kayak nggak males gitu ya. Intinya kalau saya tidur lebih cepat gitu ya, paginya bisa saya bangun tepat waktu, maksudnya jam berapa gitu saya udah bangun, udah siap-siap, nggak males mandi, nggak males makan, terus kayak semua udah kayak on time, ibaratnya on time gitu. Tapi kalau saya begadang sampai pagi itu kan bangunnya terlambat, terus saya jadi buru-buru juga, pastinya saya nggak makan, terus kayak mandi juga cepet-cepet, pokoknya mandi gitu, kayak asal-asalan aja gitu. Tidur yang ideal menurut Mbak Widya ini dari jam berapa sampai jam berapa? Menurut saya tidur yang ideal itu bisa dimulai tidur dari jam 9 atau 10 itu udah tidur, terus bangun itu mungkin bisa jam 4 atau jam 5, itu menurut saya yang ideal gitu. Kalau Mbak Widya yang biasanya Mbak Widya lakukan biasanya tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Ya tergantung juga sih. Kalau biasanya itu saya jam 3, jam 4 atau jam 5 itu baru tidur. Pokoknya sekitar jam segituan kayak udah terasa ngantuk saya tidur. Ya bangun-bangun bisa jam tergantung, kalau ya biasanya kuliah ya mau nggak mau saya harus bangun pagi gitu kan. Kadang saya paksakan buat tidur beberapa menit aja. Terus kalau misal
seni gitu ya Bu. Kalau saya melihat diri saya sendiri ya kan sebenarnya kayak saya tuh cukup apa ya kayak saya tuh suka ini sih suka kayak ngedit atau cari ide-ide gitu kan gitu ya. Kadang tuh kalau di malam hari pun saya suka mencari ide-ide gitu tuh kayak sukanya tuh di malam hari gitu karena terus saya tuh kalau di malam hari tuh suka aja kayak beraktivitas gitu karena mungkin hening gitu ya Bu ya kalau malam hari. Jadi kayak saya ngeliat diri saya itu saya lebih ke fokus buat berkegiatannya itu di malam hari daripada di pagi hari gitu. Sepertinya sih seperti itu ya Bu. Lalu tadi Mbak Widya kan mengatakan senang melakukan aktivitas di malam hari ya Mbak. Nah, aktivitasnya ini atau kebiasaannya seperti apa yang biasanya Mbak Widya lakukan sebelum tidur? Sebelum tidur biasanya aktivitas yang saya lakukan ya cuma main HP, yang pasti main HP, scroll TikTok, terus Instagram, Twitter, terus saya juga kayak suka ngedit gitu kayak cari referensi di Pinterest, jadi kayak ya cari-cari kayak ngedit gitu biasanya kalau di malam hari saya. Terus kalau nggak gitu saya juga kalau gabut tiba-tiba beres-beres kamar gitu. Biasanya ini ngeditnya Mbak Widya kan biasanya suka mencari ide di malam hari ya. Biasanya ngeditnya itu sampai berapa lama? Ya tergantung sih, saya kadang tuh mungkin bisa 1 jam mungkin. Kayak soalnya dari ngedit itu saya nggak ngedit aja, jadi kayak kalau pertama kayak saya scroll TikTok dulu, terus Instagram, jadi kayak ya random aja gitu. Bahkan juga kayak sehari itu cuma ya dari malam misal jam 10 sampai pagi itu cuma scroll TikTok juga pernah kayak gitu. Jadi ya seringnya sih kayak gitu sih. Sering random gitu ya Mbak melakukan scroll TikTok, IG sama yang edit-edit gitu tadi. Iya. Lalu sampai detik ini apa yang sudah Mbak Widya lakukan terkait permasalahan Mbak Widya ini tadi? Untuk usaha yang pernah saya lakukan, saya ini sih cuma remind HP saya. Jadi kayak misal di YouTube saya itu menyalakan kayak alarm pengingat kalau udah jam 10 waktunya tidur. Di HP juga kayak gitu ada alarm
efektif usaha yang pernah Mbak Widya lakukan? Untuk usaha yang pernah saya lakukan sebelumnya itu menurut saya tidak efektif ya, karena saya melakukannya itu jarang-jarang dan masih kurang juga untuk usahanya menurut saya. Kayak mungkin masih ada usaha-usaha yang bisa saya lakukan gitu dan selain itu, dan saya juga jarang melakukannya, jadi menurut saya tidak efektif juga. Apakah yang sudah kamu lakukan itu benar atau sudah cukup membantu? Sebenarnya untuk yang saya nonton SNL itu udah benar sih, jadi kayak saya lebih gampang ngantuk, jadi cepet tidur gitu. Terus itu menurut saya yang itu cukup membantu. Terus kalau yang dari HP itu juga kayak gitu sih, cukup membantu, cuma kadang kurang membantu sih, karena kadang saya abaikan gitu loh Bu. Jadi seperti itu, masih kurang membantu sih. Kurang membantu ya, gitu ya Mbak. Selanjutnya, apa yang ingin Mbak Widya lakukan untuk mencapai tujuannya Mbak Widya? Yang kan saya itu pengen tidur lebih awal ya, maksudnya tidur lebih awal ini tidur di bawah jam 12 gitu. Saya itu pengennya bisa saya coba itu secara pelan gitu. Mungkin saya bisa membuat jadwal di HP, karena saya kan selalu pakai HP ya, selalu main HP gitu. Mungkin nanti saya bisa menjadwalkan di handphone saya seperti di mungkin minggu pertama mungkin saya akan mencoba untuk jam 12 pas saya akan mencoba untuk main HP saya. Lalu mungkin di minggu keduanya saya akan coba untuk jam 11 malam gitu, kayak semakin turun gitu loh Bu. Terus di minggu ketiga saya akan coba untuk jam 10, saya coba untuk seperti itu. Lalu untuk di minggu keempat, jadi saya mau coba selama 1 bulan. Di minggu keempat nanti saya jam 9 gitu dari HP saya, itu saya akan coba seperti itu. Dan dengan selain dari remind HP, saya juga jelas minta bantuan kepada orang tua dan kepada kakak saya untuk selalu mengingatkan saya bahwa sudah waktunya tidur gitu. Dan saya akan mencoba menghabiskan aktivitas saya, kayak baterai handphone saya itu di pagi hari. Jadi di pagi hari sama sore hari, jadi malamnya itu kan baterai pasti habis dan harus dicas. Jadi saya akan mungkin mencobanya seperti itu Bu, biar saya juga nggak main HP gitu, seperti itu Bu. Dengan planning Mbak Widya yang diutarakan oleh Mbak Widya tadi, mulai kapan Mbak Widya akan melakukannya? Saya akan coba untuk mulai hari ini juga boleh Bu, karena Hari ini? ya hari ini, nanti malam ya, nanti malam. Berapa lama Mbak Widya akan melakukannya? Selama 1 bulan. 1 bulan Ya. Jika tidak melakukan hal pada rencananya yang ditulis oleh Mbak Widya, konsekuensi apa yang akan Mbak Widya terima? Konsekuensinya mungkin saya akan uninstall TikTok, aplikasi TikTok saya. Ya. Lalu untuk rewardnya apa yang Mbak Widya berikan untuk Mbak Widya sendiri? Untuk reward bagi saya mungkin saya bisa apa ya? Mungkin makan makanan yang bikin saya happy gitu, kayak mungkin makan ramen kayak gitu. Oke Mbak Widya, tadi yang diutarakan oleh Mbak Widya, yang disampaikan Mbak Widya kepada saya, ini boleh ditulis di kertas ini dulu ya Mbak ya. Ini bebannya. Ya. Jadi saya Menulis kembali. menulis plan saya yang tadi gitu. Iya benar. Selain itu apa aja ya Bu yang ditulis? Seperti langkah-langkah Mbak Widya ketika Mbak Widya planningnya itu tadi itu apa aja, terus Mbak Widya itu membutuhkan bantuan siapa aja, terus Mbak Widya melakukannya itu mulai kapan dan berapa lama, serta konsekuensi dan reward yang Mbak Widya terima. Sebentar ya.
waktu di sore hari agar saya tidak memainkan HP di malam hari. Lalu konsekuensi yang saya dapat jika saya tidak berhasil melakukannya, saya akan menginstal aplikasi TikTok, dan reward yang saya dapatkan jika saya berhasil melakukan selama 1 bulan, saya akan makan ramen. Begitu. Saya yakin bahwa video ini akan berhasil jika Mbak Widya ini akan konsisten gitu ya Mbak. Ya, jadi Mbak Widya ini kan tadi sudah tanda tangan di sini ya Mbak. Jadi Mbak Widya juga harus bersedia saya monitoring agar saya mengetahui apa yang Mbak Widya lakukan. Widya bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada sih. Sebelumnya saya juga terima kasih ya Mbak Widya sudah datang ke sini untuk melakukan konseling yang sampai. Ya, saya juga terima kasih sekali sama Ibu karena sudah mau menemui saya juga gitu. Seperti itu. Oke, baik Mbak Widya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di hari Rabu pukul 9 ya Mbak. Ya baik Bu.